Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Sebelumnya Bapak minta tolong ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Sebelum pelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Yudis nggak hadir. Kepada Yudisnya? Tanpa keterangan, Pak. Baik. Silahkan dikeluarkan bukunya. Buku paketnya, buku tulisnya, sudah semua? Kita mulai. Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelumnya Bapak tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang pewarisan sifat makhluk hidup? Ada yang pernah mendengar istilah itu? Atau belum sama sekali? Belum pernah sama sekali? Di sini yang anak tunggal siapa? Nggak ada. Kalian berapa bersaudara rata-rata? Berlima. Tiga. Berapa lagi? Dua. Jadi Bapak pengen tanya, karena kalian rata-rata punya saudara, kalian ada kemiripan nggak dengan kakak atau adik kalian? Nggak ada? Sama sekali nggak ada? Terus kalau menurut kalian, kalian itu lebih mirip ke bapak atau ke ibu? Nggak ada. Ada yang nggak ada? Masa nggak ada? Jadi faktor yang menentukan kemiripan anak dengan orang tuanya itu dipengaruhi oleh pewarisan sifat pada makhluk hidup yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita mulai, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami hukum pewarisan sifat atau biasa disebut dengan hukum Mendel. Ini daftar isinya, ada pengertian, genetika, istilah-istilah, hukum Mendel, persilangan monohibrid, dominan, monohibrid intermediate, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang persilangan dihibrid. Bisa bantu Bapak membacakan ini? Bisa. Ya, Jerik. Silahkan dibaca. Itu yang di depan. Ya. Setiap ciri atau sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya merupakan warisan materi genetik, sehingga materi genetik memegang peranan penting dalam mewaris sifat seperti warna kulit, rambut, hidung, mata, bahkan penyakit tertentu. Oke, cukup. Jadi bisa kalian pahami yang pertama. Jadi materi genetik itu adalah diwariskan. Maksud diwariskan itu apa? Diwariskan. Apa, Amir? Ya, diturunkan dari orang tua ke anak. Contohnya apa di situ? Warna kulit, Mitia, rambut, hidung, mata. Iya. Menurut kalian sudah mirip belum dengan orang tua kalian? Tidak, Pak. Beda. Bentuk hidung, bentuk muka, rambut mirip. Selanjutnya, Mbak minta tolong Cantika yang bawahnya lagi. Pengenalan materi genetik dalam pewarisan sifat adalah istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain, sedangkan resesif adalah karakter yang kalah. Oke, ada istilah dominan dan juga resesif. Dominan artinya menutupi, dan yang ditutupi namanya resesif. Itu perlu kalian garis bawahi karena nanti akan ada soal menyangkut dua hal ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat disebut dengan genetika. Ingati,
cabang yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada anaknya disebut Genetika. genetika. Selanjutnya, ini yang perlu kalian tahu tentang istilah dalam genetika. Yang pertama adalah gen. Gen itu apa? Ripi. Oke, terima kasih. Gen adalah segmen tertentu DNA yang ada pada kromosom yang menentukan sifat keturunan. Jadi dia sangat berperan terhadap pembentukan sifat. Yang selanjutnya, kromosom. Arisa. Faktor pembawa sifat keturunan dari ibu kepada anak-anak. Jadi yang membawa. Yang dibawa adalah Sifat. Gen. Yang membawa namanya Kromosom. kromosom. Terus berikutnya, Alvin. Parental. Induk. Terus filial. Keturunan. Selanjutnya, keturunan pertama namanya? Keturunan generasi pertama. Ya, 1. Jadi 1. Keturunan kedua? Keturunan generasi kedua. 2. Oke. Kalau misalnya nih, kalian itu masuk F1 atau F2 dari bapak ibu kalian? F1. F? Satu. F1 atau F2? Dua. F2, Pak. F2. F1-nya ada di Orang tua. orang tua punya anak, jadi namanya F2. Selanjutnya, galur murni. Karin. Galur murni. Genotip homozigot. Jadi dia belum ada campuran dari manapun. Seperti yang pernah Bapak bilang, ibaratnya kayak orang Dayak kawin sama orang Dayak. Beda cerita, orang Dayak kawin sama orang Banjar misalnya, atau orang Jawa. Itu sudah nggak termasuk dalam galur murni. Terakhir, Nitya. Ya. Yang satunya homozigot resesif. Ada AA, KK, dan MM. Jer, yang terakhir Jer, sekalian Jer. Ya. Oke. Jadi diingatilah, hetero itu pasti nggak sama hurufnya. Kalau homo sama hurufnya. Itu kalian ingati. Selanjutnya, siapa dia? Gregor Johann Mendel. Iya, siapa itu? Pewaris sifat. Bapak Genetika. Bapak genetika. Jadi yang pertama kali menemukan hukum pewarisan sifat itu adalah George Johann Mendel, lahir tahun 1822 dan meninggal 1884. Dengan pertama-tama Johannes Gregor Mendel itu melakukan percobaan terhadap kacang kapri. Kalian tahu kacang kapri? Kacang polong, kayak kacang polong, sejenis kacang polong itu. Jadi dia mendapatkan kesimpulan, jadi ada 3. Yang pertama adalah persilangan monohibrid dominan, intermediate, dan yang terakhir adalah dihibrid yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, monohibrid dominan. Ciri yang paling utama di monohibrid dominan apa, Nora ini? Paling utama dari penjelasan itu. Sifat resesif tertutupi oleh sifat dominan. Berapa sifat? Dibaca kembali. Berapa sifat? 1.
Mono itu artinya satu. Jadi dalam monohibrid itu cuman ada satu sifat beda. Contohnya bunga merah disilangkan dengan bunga mawar putih. Selanjutnya, oke, soal. Contoh soal. Kalian baca baik-baik dulu. Sudah tahu jawabannya? Ya, jelaskan dulu. Di sini ada tanaman berbatang tinggi dominan dengan ditandai oleh T besar disilangkan dengan tanaman berbatang rendah T kecil dan T kecil. Bagaimanakah perbandingan keturunan pada F2? Ya, T besar diturunkan melalui gamet T. T kecil diturunkan pada gamet T kecil. Selanjutnya menghasilkan anak pertama T besar, T kecil. Kenapa itu tinggi? Karena dominan. Karena Dominan. dominan apanya? Dominan. Sifat. Karena di situ ada apa? T besar. T besar yang bersifat dominan. Yang resesifnya apa? T kecil. Sekarang kalian hitung bagaimana kalau T besar, T kecil dikawinkan dengan T besar, T kecil. Berapakah anaknya? Silahkan dikerjakan. Sudah? 4. Anaknya 4. Apakah semuanya berbatang tinggi? Tidak, Pak. Tidak. Berapa yang berbatang tinggi? Berbatang tinggi yang dominan 1, yang campuran 2, yang resesif 1. Oke, berarti kalau yang resesif jadinya apa? Berbatang apa? Rendah. Rendah. Jadi ada 4 anak di mana T besar dominannya 1, T besar T kecilnya 2, dan resesifnya T kecil 1. Oke. Nih yang harus kalian ingat, genotif. Sifat genetik yang tidak dapat diamati. Ingati, sifat genetik yang tidak dapat diamati itu dinamakan genotif dan disimbolkan dengan apa? Huruf. Yang di bawahnya itu adalah fenotif yang dapat diamati. Sekarang gua tanya, dari gambar itu manakah yang dinamakan genotif? T besar, Terus T besar, kecil, T besar dan T kecil. Fenotifnya apa? T kecil, Bukan. Ayo, fenotifnya apa? T besar, Kan sudah dijelaskan tadi, kalau genotif itu disimbolkan. Kalau fenotif itu bisa kita lihat Dari persenan, Pak. hampir. Dari perbandingan persenan 3:1, Pak. Gini, tadi kata Jerry, genotipnya T besar sama T kecil. Fenotifnya apa berarti? Yang arti dari T besar dan T kecil? Dominan. Bukan. Apa? Berbatang rendah dan ya, itu fenotifnya. Ya, ingati. Ya, beri tepuk tangan buat Alvin. Bisa juga. Jadi diingati, genotif itu disimbolkan dengan huruf. Fenotif itu deskripsi dari huruf itu apa? Nih, misalnya B besar, B kecil, bulat dan keriput. Genotipnya apa? Jer. B besar, B kecil, bulat, keriput. tripod, Genotipnya yang mana? B besar, Dan B kecil,
Ya, fenotipnya bulat keriput. Paham nggak? Bisa dipahami? Oke. Kita hari ini menggunakan model pembelajaran TGT atau biasa disebut dengan Teams Games Turnamen. Ini karena minggu lalu sudah Bapak suruh bagi kelompok. Sebelum kita mulai, Bapak ingin bagikan dulu soal. Silahkan dikerjakan. Bapak kasih tahu dulu. Ini adalah mencocokkan data, mencocokkan isian ya. Misalnya, di sini ada pengertiannya, di sini ada istilahnya. Jadi nanti kalian tinggal tarik garis lurus mana yang menurut kalian sesuai. Ya, Bapak bagi tim hijau, tim kuning, dan tim apa ini? Merah. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya aja, nggak usah nama anggota kelompok. Silahkan didiskusikan. Kalau sudah, nanti kalian bisa menginjak ke soal berikutnya. Oh ya, Bapak ingatkan, silahkan ditunjuk salah satu anggota tim kalian. Tetap? Ya. Alpin. Oke, tim merah siapa? Tim merah siapa? Jerry. Tim kuning? Mirdo. Mirdo lah? Ya. Tim hijau? Siapa? Alpin. Jadi gini, tugas perwakilan tim itu nanti adalah sebagai perwakilan untuk memutar dadu aja. Karena soal tetap dikerjakan di meja kelompok masing-masing. Ayo silahkan dikerjakan. Iya ini aja ini berarti. Ini enggak. Ya enggak. Itu hapus. Nih. Yang ini ada berapa B-nya? H-nya ada berapa? Berarti tinggal B strip H, B strip H. Baru dikawinkan, dibikin kotak. Sudah? B-nya ada berapa? Ada 1. H-nya ada? 2. Nah, berarti tinggal di B strip ke samping sini. Nah. Ini nanti ada namanya papan Jumanji. Ya. Terus ini bidak kalian. Ya. Terus ini namanya dadu. Jadi nanti mutar dadu, dapatnya berapa, dijalankan, ambil kartu di tengah. Ya, terus sudah. Jadi nanti kartu ini, soal berapa yang keluar di sini nomornya, kalian kerjakan di sini. Ya. Ini nanti dibagi, nunggu itu selesai dulu. Sebelum. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, sekarang Bapak bagikan soalnya. Ingati, kalian cukup mengerjakan bagian yang didapat oleh perwakilan. Nomor berapa yang mereka dapat? Hah? Iya. Ya semua nanti kembali. Yang mana? Hah? Ini. Ya, yang dikerjakan Ya. mana? Nanti misalnya kamu dapat soal nomor 1. Berarti isian di sini nomor 1 apa? Kalian tulis di sini. Ya. Siapa yang menulis, Pak? Satu tim. Dikerjakan satu tim. Kalau sudah selesai, bawa ke depan untuk dikoreksi benar atau salah. Kalau benar, kalian nanti dapat stempel dan bisa memutar dadu lagi. Tapi kalau salah, kerjakan ulang. Ya. Sudah siap? Jangan dikerjakan sebelum kalian mendapatkan kartu nomor dari perwakilan tim. Sudah siap? Yes. Dimulai dari hijau. Hijau. Dapat 1.
Ayo Lapin, baik-baik. 6, maju 6. Stop dulu. 6, nggak ada 9. Ayo. Itu berarti salah. Iya, enggak, satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ambil satu kartu, bawa ke tim kamu. Kerjakan soal. Ya tinggal tunggu. Kalau kamu belum, ya silahkan Jer. Akan lagi nih. Ya. Ulang, nggak ada kayak gitu. Ulang. Dilempar. 4. Ya, ambil. Bawa ke timmu. Oke. Ya, ayo. 3. Ya. Pak. Hmm? 9 tidak ini ya? Ini sudah ada nomornya 9. Tuh, yang sini. Isinya apa ini berarti? Ini nggak boleh diisi. Ini kan sebenarnya ke sini loh. Ini ke sini. Ini ya. Ini sebenarnya Oh, tapi iya, kamu paham. paham. Sudah, silakan dikerjakan. Sudah langsung bawa ke depan untuk dikoreksi. Nomor 10. Di situ dilihat di kotak yang nomor 10 yang mana? Ini kan Bapak kosongkan biar kamu nggak nulis di sini. Jadi ini kamu mengira-ngira mengerjakannya di sini. BK-BK-nya ke sini loh. Nah, ini apa isinya nomor 10 ini? Ingat ya. Oh. Sini. Distempel dulu. Sini dikasih Pak. Mana jawabanmu? Mutar lagi sini. Kenapa nggak mau balik? Mutar lagi. Iya. 4. Aduh. 1, 2, 3. Dipegang Jar, buju-buju Jar. Kartunya di bawah sini lah. 9. 6 itu. 6. 5. 5. 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang lagi. 4, 3, 4, 5. Ya. Ambil. 1. Nomor 1 gampang. 6. Yang di sini ya, Jar? Iya. Oke. Saya dua ya. Keluarnya di mana, Pak? Ini boleh sini. Ini ampun. Kok pakai jalur seperti dia nah. Iya, Pak. Ayo Ben, ayo 3 kali berdua. 4. 1, 2, 3, 4. Delapan. Mau skip? Kembalikan lagi kalau skip, mutar lagi. Kembali lagi soalnya. Putar lagi, nggak apa-apa. Taruh sini lagi. 5. Sini, 1. 1, 2, 3. Ya, deal. Ayo. Nomor berapa? 8. 8. 8 tuh di mana? Sini. Benar kai? Tidak mungkin seorang usaha Ya. tetap ini jalan. Ketabrak. Ya, belum. Oke, baik, kita hitung dulu perolehan skornya atas soal yang sudah kalian jawab. Kita mulai dari kelompok yang paling duluan tadi siapa? Kuning ya? Kuning. Oke, kuning yang benar adalah ini. Tim kuning mendapatkan 9 poin. Tepuk tangan untuk tim kuning. Selanjutnya, tim apa? Tim merah. Tim merah dengan poin 7 poin. Tepuk tangan untuk tim merah. Terakhir, hijau. Kasih semangat untuk tim hijau dengan 4 poin. Berarti untuk turnamen kali ini dimenangkan oleh tim Kuning. Selamat untuk tim kuning. Namanya refleksikan pembelajaran hari ini. Jadi apa yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Bisa bantu Bapak jelaskan? Nora ini? Tentang istilah genetika, Pak. Memahami tentang istilah genetika. Ada lagi? Memahami tentang penurunan sifat. Memahami tentang penurunan sifat. Tim hijau, mana suaranya? Memahami tentang
dan pendek. Tinggi dan pendek. Sifat. Ya, apa siapa? Hibrid. Dihibrid, monohibrid, dan sudah. Lain-lain. Dan lain-lain. Memahami tentang mengawinkan. Ya. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini bahwa pewarisan sifat itu sangat berperan penting terhadap Usia Kehidupan sehari-hari. kehidupan, di mana ada beberapa persilangan yang bisa membuat bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik, dan ada juga persilangan yang menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Jadi ketika terutama di pertanian, ketika ingin mendapatkan bibit unggul, kita harus melihat dulu pupuk bukan pupuknya, tanaman tapi indukannya. bibit Ketika ada indukan yang bagus dikawinkan dengan indukan yang kurang bagus, itu nanti otomatis anaknya akan menghasilkan yang Cacat. kurang bagus juga, tidak 100% bagus. Misalnya mau bikin tanaman tinggi dan rendah, jadi kita harus menghindari untuk menggabungkan sifat yang tidak diinginkan dari mengawinkan dua tanaman. Oke, sekarang soal latihan kedua. Silahkan dikerjakan. Hah? Apa? Iya. Silahkan dikerjakan. Ya, satu kerja. Sebelum kita akhiri, untuk tim yang hari ini juara silahkan maju ke depan. Untuk tim kuning ya semuanya. Silahkan maju ke depan di situ. Oke, beri tepuk tangan kepada tim kuning. Jadi selamat untuk tim kuning, kalian berhasil menyelesaikan misi hari ini. Semoga kedepannya kalian bisa lebih bagus lagi dan tim-tim lain bisa ikut berpartisipasi kembali dalam kegiatan turnamen nantinya. Oke, selamat. Ya, silahkan duduk kembali. Baik, silahkan dikemas-kemasi dulu barangnya sebelum kita pulang, ya. Dikumpul kembali hasil pekerjaannya. Ya, baik, silahkan duduk. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi kalian hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebelum pulang, Bapak minta tolong ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Ya, silakan berdoa. Baik, silakan. Ya, di tempat duduk sudah ya. Sebelum orang mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam pada Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.